Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melitia Kristitin DG. Jadi kami dari kelompok 9 membahas tentang muskuloskeletal. Nah, anggota kelompok kami yang pertama Nahasun Payumka, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Kosmas Mapeo, yang keempat Luis Gabriel, dan yang terakhir Tomina Duyalo. Nah, di sini kami tidak melakukan presentasi secara face to face karena masalah dengan jaringan dan laptop yang tidak memungkinkan. Di slide selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal, di mana sistem muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang atau sendi. Muskulus otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau energi gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk mengerahkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu sistem muskuler, di mana sistem ini terdiri dari 3 otot. Yang pertama otot rangka. Otot rangka atau otot tulang ini biasa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat kita berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Nah, yang kedua yaitu otot jantung, di mana otot ini memang terdapat di jantung. Ia bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu otot polos, di mana otot polos ini adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya pada saluran cerna dan pembuluh darah. Di slide selanjutnya kita akan membahas terkait nama-nama otot manusia. Yang pertama yaitu musculus cranialis. Nah, musculus cranialis ini terdiri dari 4 otot besar. Yang pertama yaitu musculus occipitofrontalis. Dan occipitofrontalis ini terdiri dari 2 musculus frontalis yang berfungsi untuk mengerutkan atau menarik dahi. B. Musculus occipitalis yang berfungsi menarik kulit kepala ke dorsal atau ke sisi belakang. Yang kedua yaitu musculus facialis yang terdiri dari 4. Yang A. Musculus rectus osuli. B. Musculus obliquus yaitu memutar. C. Musculus orbicularis osuli yaitu menutup. D. Musculus levator palpebra superior yang berfungsi mengangkat kelopak mata ke atas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu musculus oris yang terdiri dari 5. A. Musculus triangularis atau orbicularis oris yang berfungsi menarik sudut mulut ke bawah. B. Musculus quadratus labii inferior yang berfungsi menarik sudut mulut ke bawah. C. Musculus quadratus labii superior berfungsi manyum. D. Musculus buccinator yaitu menahan makanan. E. Musculus zygomaticus yang berfungsi untuk tersenyum. Nah, yang terakhir yaitu musculus masseter yang terdiri dari 2. Yang pertama A. Musculus masseter yang berfungsi untuk mengangkat mandibula. B. Musculus temporalis. Selanjutnya yaitu musculus thorax. Yang pertama regio shoulder arm yang terdiri dari A. Musculus deltoideus yang berfungsi untuk mengangkat bahu sampai mendatar. B. Musculus subscapularis. C. Musculus suprapinatus. D. Musculus infrapinatus. E. Musculus teres major dan F. Musculus teres minor. Nah, selanjutnya yaitu bagian 2 regiotoraks, di mana terdiri dari A. Musculus pectoralis major. B. Musculus pectoralis minor. C. Musculus subclavicula.
D. Musculus serratus anterior, E. Musculus intercostalis, dan terakhir yaitu Musculus diaphragmaticus. Berikutnya yaitu Musculus abdominalis yang terdiri dari 1. Musculus latissimus dorsi, 2. Musculus pectoralis major, 3. Musculus serratus anterior, 4. Musculus rectus abdominis, 5. Musculus obliquus externus abdominis, 6. Musculus obliquus internus abdominis, 7. Musculus abdominalis internal, dan yang terakhir yaitu Musculus transversus abdominis. Selanjutnya yaitu Musculus dorsocranial yang terdiri dari Musculus trapezius, yang kedua Musculus latissimus dorsi, yang ketiga Musculus rhomboideus, yang keempat yaitu Musculus serratus posterior inferior, yang kelima Musculus serratus posterior superior, yang keenam Musculus interspinalis transversi, yang ketujuh Musculus semipinalis, dan yang terakhir yaitu Musculus quadratus lumbarum. Selanjutnya yaitu Musculus antebranchi yang terdiri dari Musculus extensor yang terdiri A. Musculus extensor carpi radialis longus, B. Musculus extensor carpi radialis brevis, C. Musculus extensor carpi radialis ulnaris, D. Musculus digitorum carpi radialis, E. Musculus extensor pollicis longus. Nah, yang kedua Musculus flexor yang terdiri dari Musculus paracarpalia, B. Musculus paraulnaris, C. Musculus supradorsalis, dan yang ketiga yaitu Musculus metacarpalia. Nama otot selanjutnya yaitu Musculus pelviculorum yang terdiri dari 1. Anterior internal, A. Musculus pessoa mayor, B. Musculus pessoa minor, dan C. Musculus iliacus. Kedua yaitu posterior eksternal yang terdiri dari A. Musculus gluteus maximus, B. Musculus gluteus medius. Selanjutnya yaitu Musculus femoral, dan yang terakhir yaitu Musculus cruralis. Selanjutnya yaitu fungsi otot, di mana otot itu berfungsi sebagai penggerak tubuh, yang kedua penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga yaitu produksi panas dalam berkontraksi. Oke, di slide selanjutnya yaitu sistem skeletal atau rangka. Nah, sistem rangka itu sendiri adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang sendi dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak atau gerak pasif karena adanya mengikuti kendali dari otot itu sendiri. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa adanya tulang. Tubuh kita memiliki 260 tulang yang membentuk rangka. Kranium, tulang tengkorak. Frontal, tulang dahi. Parietal, tulang ubun-ubun. Temporal, tulang samping. Oksipital, tulang kepala belakang. Sphenoid, tulang baji. Nasal, tulang hidung. Zygomaticum, tulang pipi. Maxilla, tulang rahang atas. Mandibula, tulang rahang bawah. Kolumna vertebra, tulang ruas belakang. Cervix, tulang leher. Toraks, tulang punggung. Lumbar, tulang pinggang. Sakral, tulang kelangkang. Koksigis, tulang ekor. Sternum,
tulang dada, dan costa, tulang rusuk. Manubrium, tulang hulu. Corpus, tulang badan. Sipoid, tulang tajung pedang. Costa vera, tulang rusuk sejati. Costa spuria, tulang rusuk palsu. Costa fluitantes, tulang rusuk melayang. Pectoral, tulang gelang bahu. Clavicula, tulang selangka. Scapula, tulang belikat. Pelvis, tulang gelang panggul. Ilium, tulang usus. Pubis, tulang kemaluan. Ischium, tulang duduk. Ekstremitas superior, tulang anggota gerak atas. Humerus, tulang pangkal lengan. Radius, tulang pengumpil. Ulna, tulang hasta. Karpal, tulang pergelangan tangan. Metakarpal, tulang telapak tangan. Phalanges, tulang jari tangan. Ekstremitas inferior, tulang anggota gerak bawah. Femur, tulang paha. Patella, tulang tempurung lutut. Fibula, tulang betis. Tibia, tulang kering. Tarsal, tulang pergelangan kaki. Metatarsal, tulang telapak kaki. Phalanges, tulang jari kaki. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari sistem skeletal. Yang pertama sebagai penyangga berdirinya tubuh, yang kedua sebagai penyimpanan mineral, yang ketiga yaitu produksi sel darah merah, dan yang keempat pelindung organ, dan yang terakhir yaitu penggerak. Di slide selanjutnya kita masuk dalam klasifikasi tulang. Yang pertama yaitu tulang rawan atau cartilago, yang terdiri dari tulang rawan hialin yang bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua yaitu tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang pinggul dan rongga glenoid dari scapula. Yang ketiga yaitu tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglottis, dan faring. Nah, yang kedua yaitu tulang sejati atau osteon, di mana tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi oleh selubung yang disebut dengan fibrosa periosteum. Sendi hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi membantu mempermudahkan gerakan sendi yang menyusun kerangka manusia. Terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinortrasi, omipartolasi, dan dipartolsis. Sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendorkan otot
Sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendor dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut berhenti. Gangguan pada sistem muskuloskeletal, osteomielitis, penyakit autoimun, cedera, gangguan persendian, gangguan pada sendi lutut, kanker otot. Itu saja presentasi dari kami kelompok 9, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan minta maaf sebelumnya karena kelompok kami tidak dapat melakukan presentasi secara face to face. Terima kasih.